Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Samrianti, NPN 2022 10 189 kelas E4. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi investasi. Yang pertama itu investasi nilai kecil. Konsep dasarnya, investasi nilai kecil adalah strategi investasi yang fokus pada aset-aset dengan nilai relatif rendah. Ini melibatkan penemuan dan pembelian aset yang dianggap dihargai lebih rendah daripada nilai intriksinya. Kelebihannya, aksesibilitas, keinginannya investor, batas untuk rivalitas, diverifikasi, memberikan peluang diverifikasi portofolio dengan investor dalam berbagai aset, potensi perubahan, aspek nilai dapat memberikan peluang pertumbuhannya yang signifikan. Kekurangan, risiko tinggi. Investasi nilai kecil sering lebih kebocoran terhadap likuiditas yang rendah. Keterbatasan likuiditas, aset kecil mungkin lebih sulit dijual secara cepat. Implementasi, investasi nilai kecil dapat dilakukan melalui penelitian yang cermat terhadap saham, obligasi, atau properti dalam nilai yang dianggap lebih rendah dari yang seharusnya. Contoh kesuksesan, seorang investor mungkin mencapai kesuksesan dengan berinvestasi dalam saham perusahaan kecil yang berkembang pada saat pesat atau properti di daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan, investasi bernilai kecil memiliki properti keuntungan tinggi tetap juga membawa risiko yang tinggi dengan riset yang lebih baik, strategi yang tepat. 2. Strategi indeks dalam dunia investasi. Investasi melibatkan penggunaan indeks saham sebagai acuan perdagangan. Investor dapat menggunakan berbagai jenis indeks saham untuk membentuk portofolio investasi. Kelebihan investasi ini termasuk biaya transaksi yang rendah, diverifikasi dengan luas, dan kinerja yang konsisten dengan kinerja pasar. Namun, kekurangan meliputi ketidakmampuan dalam mengalahkan pasar, terutama setelah memperhitungkan biaya dengan kegagalan dalam menyesuaikan portofolio dengan preferensi individu. Salah satu contoh implementasinya adalah dengan mengikuti indeks tertentu di mana investor membentuk portofolio yang sama dengan indeks tersebut. Sebagai contoh, investor dapat mengikuti indeks harga saham gabungan atau HSG di Bursa Efek Indonesia. Indeks saham juga dapat digunakan sebagai benchmark untuk mengukur kinerja portofolio saham serta sebagai acuan untuk produk investasi pasif seperti reksadana indeks atau EVTV Index. 3. Trading harian. Trading harian adalah kegiatan membeli dan menjual aset keuangan dalam satu hari perdagangan. Kelebihan pada jenis investasi ini adalah potensi keuntungan yang cepat. Dapat kekurangan adalah risiko yang tinggi akibat volatilitas pasar. Sebagai contoh implementasinya adalah memanfaatkan pergerakan harga dalam saham satu hari untuk meraih keuntungan. 4. Strategi kuantitatif, yang mana strategi kuantitatif ini menggunakan analisis metalis dan statistik untuk mengidentifikasi peluang investasi. Kelebihan adalah pengambilan keputusan berdasarkan data
dan algoritma. Namun kekurangan adalah keterbatasan dalam memprediksi kejadian tak terduga. Contoh implementasi dari strategi ini adalah penggunaan model Metalis untuk model portofolio investasi. 5. Investasi kontrarian. Investasi kontrarian adalah strategi yang melawan arus pasar dengan pembeli aset yang sedang tidak populer. Kelebihan investasi ini yakni potensi keuntungan tinggi jika pasar pembeli pulih, namun kekurangan adalah risiko yang tinggi karena aset yang tidak populer bisa terus merosot nilainya. Sebagai contoh implementasinya adalah membeli saham-saham yang sedang mengalami penurunan harga secara signifikan. Pemula dolar atau cost averaging adalah strategi investasi yang memberi tekanan pada investasi kecil secara berkala, biasanya dilakukan di investor pemula. Kelebihan adalah kemungkinan akumulasi kekayaan atau investasi kecil secara konsisten. Itu kekurangan adalah potensi pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan investasi besar. Contoh implementasinya adalah menyisihkan sebagian pendapat bulanan untuk diinvestasikan dalam instrumen keuangan seperti reksadana atau saham.